Baik, puji Tuhan, selamat malam, saudara-saudari. Kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ya, tahun 2023. Kita tidak terasa sebentar akan menyelesaikan semester yang ketiga. Ya, apabila semua ikut dari semester 1, ini kita sudah 1,5 tahun ya, bersama-sama di dalam kelas PDN ini, dan kita berharap kita bisa menuntaskan genap 2 tahun ya. Karena itu di awal kami terus mengingatkan jangan lupa daftar ulang ya supaya kita bisa 1 semester lagi menuntaskan kelas ini ya, kelas pelatihan diaken nasional. Mari saudara-saudari kita berdoa ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan telah menuntun kita sejauh ini, kiranya Tuhan membawa kita maju di dalam aspek penuntutan firman kebenaran, di dalam aspek pengalaman hayat, juga di dalam aspek pelayanan kita terhadap gerejanya. Ya, jadi kita akan berdoa sama-sama untuk mengawali kelas kecil pelatihan diaken nasional di bulan Desember 2023 ini ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur padamu. Amin. Tuhan, Kau telah menuntun kami sampai Amin. semester yang ketiga di akhir semester ini. Amin. Dan kami terus bersyukur karena Amin. Tuhan menggenapi kami melalui Amin. orang-orang berkarunia, saudara-saudara Amin. kami di depan, Amin. diisi oleh firman kebenaran ya Tuhan. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan berkati pembelajaran kami malam Amin. ini, perkara Amin. keterangkatan dan perkara Amin. Yerusalem baru. Berikan Amin. kepada kami satu pewahyuan yang baru dan segar. Oh, Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Amin. tunggu mohon rahmat-Mu ya Tuhan. Amin. Hari ini kami mohon sorotan terang Tuhan. Ya Tuhan. Dari persekutuan setiap sehari ya Tuhan. Ya. Menjadi bencana yang terbuka. Terima Amin. pembicaraan yang pribadi di atas masing-masing kami. Amin. Oh ya Tuhan, menjadi orang-orang, menjadi Amin. pemimpin ya Tuhan. Ya. Terus diperbaharui bagi Amin. pembangunan Yerusalem baru-Mu ya Tuhan. Ya. Terus rahmati kami. Kami boleh Amin. menjadi orang-orang yang disusun oleh kebenaran, hidup di dalam Amin. kebenaran, juga Ya. mengekspresikan Amin. kebenaran. Amin. Benar. Tuhan ampuni segala dosa kami, Oh, segala Tuhan. hal yang tidak berkenan kepadamu, agar kami juga boleh datang, Kau kuduskan, Ya. boleh mendapatkan dirimu, boleh menjamah dirimu. Dan berikan kami juga rasa haus dan lapar, roh yang Ya. haus dan lapar akan dirimu, Kau Amin. siksa kami, Kau boleh selalu dambah, pembicaraanmu yang menyuplaikan hayat kepada kami, Amin. sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam dirimu. Tuhan Amin. Yesus, berkati kelas kecil pembinaan dasar pada malam ini, Ya. agar kami semua boleh mendapatkan Engkau. Amin. Amin. Benar Amin. Tuhan, malam ini kami kembali menengadah padamu. Oh, Mengucap Tuhan. syukur juga Tuhan untuk pemeliharaanmu. Sampai kami pada akhir Kau Tuhan kelas kecil semester yang ketiga ini. Iya, Tuhan Tuhan. Yesus, terima kasih buat pemeliharaanmu sepanjang kami mengikuti pelatihan diaken ini. Tuhan, Iya. malam ini kembali kami terbuka padamu. Amin. Tuhan, susun kami dengan setiap kebenaran, biar kami menjadi bahan bangunan, susun Ya, di dalam Tuhan. Yerusalem baru. Tuhan Ya. Yesus, kami mau diperlengkapi bagi gerejamu. Amin. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya. Malam ini kembali kami boleh bersama-sama. Ya. Tuhan, kembali belajar, menikmati segala apa adanya dirimu. Ya, Tuhan. Tuhan, biarlah kami malam ini kami terbuka melalui persekutuan malam ini. Setiap kami juga menikmati suplaian, Ya. kembali disusun oleh diri Tuhan.
sehingga membawa kami makin hari makin melayani dengan tepat. Amin. Makin hari makin mengenal, bahkan lebih lagi Tuhan, apa adanya Amin. diri Tuhan boleh tergarap di atas kami. Iya. Tuhan, sungguh dapatkanlah kelas kecil malam ini Tuhan. Kami Amin. terbuka pada setiap pembicaraan-Mu. Ya Tuhan, Amin. kami terbuka atas setiap pembicaraan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Biarlah malam ini Engkau pimpin kami semua Ya Tuhan, Tuhan. melalui setiap perkataan-Mu sendiri. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin kami selama 3 semester ini Tuhan. Ya. Biarlah melalui setiap situasi yang ada, Tuhan, kami percaya Engkau selalu bersyafaat untuk kami Tuhan. Amin. Tuhan, pimpin kami kembali malam ini. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan menjadi firman yang hidup, yang Amin. menjadi rema di dalam kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan, Ya. kami terus tengadah kepadamu. Amin. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu atas kami, Ya. kasih karunia-Mu atas kami. Kami terus mau menjadi bejana yang terbuka, Ya Tuhan. senantiasa miskin di dalam roh. Amin. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Kami bukan saja memperhatikan hayat Allah yang bertumbuh dalam kami. Ya. Kami juga mau menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, Amin. melipat gandakan talenta di dalam pelayanan kami. Sekali lagi Tuhan, semuanya untuk membawa kami Tuhan bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Sebagai kepala dari segala sesuatu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami membiarkan diri Allah Tritunggal masuk ke dalam kami. Amin. Dan kami juga boleh mengekspresikan diri-Mu, Ya Tuhan. memanifestasikan diri-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kembali kami berseru kepada nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Dengan hati yang murni dan tulus. Ya Tuhan. Kembali kami mohon Engkau kembali membasuh bersih kami semua. Amin. Darah adi-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kami layak untuk dilatih di Amin. dalam kelas kecil pelatihan diakan nasional ini Tuhan. Ya Tuhan. Agar kami menjadi anggota tubuh yang bertumbuh, matang dalam hayat, juga berfungsi bagi kepentingan Tuhan. Ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang ketika Engkau datang kembali, kami menjadi orang yang terangkat bersama Engkau. Tuhan, terima kasih. Pimpin kelas kecil pelatihan dekan nasional ini dari awal sampai akhir. Agar semua berjalan sesuai dan hasrat hati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengasuhan dan perawatan Tuhan. Kami sudah sampai di penghujung daripada tahun 2023 ini. Pimpin kami untuk maju ke tahun yang akan datang. Untuk menjadi semakin hari semakin bertumbuh dan matang dalam hayat. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik saudara-saudari, kita langsung mulai saja ya. Kemarin hari Minggu, Saudara Estu sudah membantu kita melihat secara garis besar ya, bab 21 sampai 24. Ya, luar biasa ya, dirangkum ya, 4 bab ini dirangkum 1 jam ya. Itu mengenai pengangkatan kaum beriman, lalu mengenai Yerusalem baru sebagai perampungan sempurna dari ekonomi kekal Allah, lalu 3 aspek utama dari Yerusalem baru, dan terakhir adalah menjadi Yerusalem baru. Jadi bab-bab terakhir, 3 bab terakhir ini memang adalah di aspek Yerusalem baru ya. Tadi ya perampungannya, 3 aspek utamanya, bagaimana pengalaman kita menjadi Yerusalem baru, yaitu bab yang terakhir. Nah, malam ini ya kita akan bahas bab 21 dan 22. Ya, bab 21 mengenai pengangkatan, ya, pengangkatan kaum beriman. Jadi kita mari bersama-sama belajar. Ada beberapa pertanyaan di sini. Ya, coba nanti kita akan jawab, beberapa orang berlatih untuk menjawab. Nanti kalau saudara-saudari yang lain ingin menambahkan, kami mempersilahkan ya. Baik, ini untuk yang menjawab,
dari tim Hall 22 ya. Silakan Saudara Rian membantu membagikan tim Hall 22-nya siapa saja. Ya, terima kasih Saudara Eko. Selamat malam semua saudara-saudari. Jadi yang menjawab pertanyaan di berita ke-21 ini, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu dijawab oleh Saudara Yuliana. Pertanyaan ketiga Saudara Debet, pertanyaan keempat Saudara Hotman, dan saya yang menjawab pertanyaan kelima dan keenam. Silakan Saudara Yuliana. Amin. Gitu kan saudari, di bab 21 pertanyaan pertama, pertanyaannya adalah apakah tujuan utama dari pengangkatan? Puji Tuhan, pengangkatan ini adalah dibawa kehadirat Tuhan. Jadi jika kita ingin dibawa ya di kehadirat Tuhan, kita harus berada di dalamnya ya. Oh Tuhan Yesus, ini adalah syaratnya ya. Tapi tujuannya adalah bukan untuk semata-mata kenikmatan kita ya, tetapi untuk kenikmatan Tuhan dan untuk penggenapan tujuan Allah. Oh Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa kita jangan terlalu memperhatikan kebahagiaan diri kita sendiri ya. Banyakan konsepsi orang Kristen adalah kita ingin menjadi hidup bahagia, kita ingin penuh sukacita, terus setelah meninggal kita bisa masuk surga ya. Di sana kita bahagia ya. Oh Tuhan Yesus, ini hanya memperhatikan kebahagiaan diri kita sendiri itu ternyata adalah konsepsi Babel ya. Oh Tuhan Yesus, ini juga dalam hal ini ya, saya juga Tuhan Yesus, mohon Tuhan pimpin ya. Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan kebahagiaan diri saya sendiri, tetapi tujuan saya Tuhan Yesus menjadi terus bertumbuh di dalam hayat, terus ditransformasi adalah tujuannya adalah untuk kenikmatan Allah dan untuk penggenapan tujuan Allah, yaitu untuk melaksanakan penghakiman Allah atas musuhnya ya. Oh Tuhan Yesus, ini bisa kita lihat di Wahyu 7 ayat 10 ya. Oh Tuhan Yesus, bagaimana Wahyu 12 ayat 7 sampai 10 maksud saya. Bagaimana ada peperangan di surga ya. Oh Tuhan Yesus, dan pada saat kita menjadi para pemenangnya ya. Oh Tuhan Yesus, dan Allah sedang menunggu para pemenangnya ini ya, anak laki-laki. Oh Tuhan Yesus, yang akan ke surga. Kita bersama-sama melaksanakan penghakiman atas musuhnya. Inilah hak istimewa kita ya. Oh Tuhan Yesus, di sini dikatakan juga malaikat-malaikat tidak memiliki hak itu. Puji Tuhan, kitalah yang memilikinya. Karena itu, Tuhan, ini juga menjadi motivasi bagi saya ya. Oh Tuhan Yesus, dorongan bagi kita semua ya. Kita perlu menjadi orang-orang yang terus bekerja sama dengan diri Tuhan, sehingga kita ada pertumbuhan dan kematangan di dalam hayat, sehingga kita menjadi para pemenangnya yang melaksanakan yang menjadi kenikmatan Tuhan dan melaksanakan penghakimannya ya. Oh Tuhan Yesus. Kemudian di pertanyaan kedua ditanyakan adalah jelaskan dua aspek pengangkatan yang diwahyukan di dalam Alkitab. Dua aspek pengangkatan dalam Alkitab. Yang pertama yaitu pengangkatan para pemenang. Ini bisa dilihat di Wahyu 14 ayat 4b. Jadi ini adalah orang-orang kudus, angkatan terdahulu yang martir dan menang, dibangkitkan dan diangkat ke tahta Allah. Dan yang kedua yaitu orang beriman yang masih hidup di zaman itu, yang matang telah lebih dahulu dan yang menang diangkat ke gunung Sion surgawi. Dan ini terjadi sebelum kesusahan besar. Dan yang kedua, aspek kedua yaitu pengangkatan mayoritas kaum beriman yang matang. Di sini di Wahyu 14 ayat 14 sampai 15. Ini adalah mayoritas orang kudus yang hidup dan kemudian melewati putusan besar ini, yang matang akan terangkat ya. Oh Tuhan Yesus. Jadi ini sungguh adalah keterangkatan ya, yang matang ya pada akhir kesusahan besar ya. Oh Tuhan Yesus, moga kita terus maju ya saudari ya. Puji Tuhan. Amin. Baik saudara-saudari, jadi kalau kita
membaca ya dari outline nomor 1 ini penekanannya adalah tujuan utama dari pengangkatan ya. Jadi tujuan utama dari pengangkatan kita dibantu dari Wahyu pasal 12 ya, ayat yang kelima. Nah, Wahyu 12 ayat yang kelima, ada satu catatan firman yang saya akan bacakan untuk kita semua. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, seorang anak laki-laki. Nah, seorang anak laki-laki ini di satu aspek ya itu adalah penggenapannya adalah pada Tuhan Yesus ya. Tetapi ada aspek juga anak laki-laki ini mengacu kepada para pemenang. Ya, di sini dicatat maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya, anak laki-laki itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah. Jadi ini adalah satu fakta mengenai pengangkatan. Ya. Di Alkitab apakah ada pengangkatan? Ada. Salah satunya di Wahyu pasal 12 ayat 5. Jadi ini kita belajar demikian. Jadi setiap kali ada kalimat di outline, kita coba menguasai ayat pendukungnya juga. Ya, seperti pertanyaan nomor 1 ini berkaitan dengan pengangkatan ya. Tujuan utama pengangkatan, secara fakta pengangkatan itu ada. Nah, tujuan utamanya di sini adalah bagi kenikmatan Allah. Ya, bagi kenikmatan Allah. Kemudian juga ayat lain yang mendukung yaitu adalah Wahyu pasal 14 ayat 1 dan 4b. Ya, kita boleh sambil melihat Alkitab kita, di situ dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ya, jadi ini adalah fakta ya saudara-saudari yang mengenai keterangkatan. Dan juga tujuan utama daripada keterangkatan yaitu adalah bagi kenikmatan Allah. Ya, baik, kita akan lanjut dulu ya ke nomor yang kedua. Ke nomor ketiga ya. Langsung ketiga ini ya. Saudara David, ya silakan. Amin. Jelaskan lebih rinci mengenai keterangkatan anak laki-laki dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 11. Ya, amin. Puji Tuhan, saudari. Dalam pelajaran ke-21 ini kita khusus membicarakan mengenai pengangkatan kaum beriman ya. Nah, adapun nomor 3 di sini dijelaskan pengangkatan anak laki-laki dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 11. Di Tuhan ya. Di Wahyu 12 ini ya, kita melihat pertama di ayat yang kelima ya, mengatakan anak laki-laki dibawa lari kepada Allah dan tahtanya. Nah, di sini pengangkatan anak laki-laki ini katakan ya berbeda dengan pengangkatan mayoritas orang beriman, seperti disebutkan dalam Tesalonika ya. Jadi di sana pengangkatan mayoritas orang beriman adalah di angkasa. Nah, tetapi di sini di Wahyu 12:5 ini pengangkatan anak laki-laki adalah ke tahta Allah. Ya, anak laki-laki dan akan dibawa lari langsung ke tahta Allah di langit tingkat ketiga sebelum kesusahan besar. Ya, puji Tuhan ya. Kita lihat di sini bahwa di Wahyu 12 ini ya, anak laki-laki juga
terdiri atas para pemenang yang telah mati ya di dalam kebangkitan dan buah sulung. Jadi kita lihat di sini bahwa ya para pemenang yang ya mungkin lebih matang tetapi sudah mendahului kita, ya mereka yang akan diangkat ya dan akan dibawa ke tahta Allah ya. Kemudian mereka tidak dikatakan sini tadi bahwa para pemenang ya mereka boleh katakan buah sulung ya, orang yang sudah matang ya di dalam hayat. Mereka yang akan dibawa ke tahta Allah. Ya, puji Tuhan ya. Di Wahyu 12 ayat 11 juga ya menunjukkan ya semua pemenang ya yang tercakup dalam anak laki-laki itu setia sampai mati. Jadi mereka bahkan ada beberapa dikatakan mereka mati martir ya. Ya, puji Tuhan bahwa di Wahyu 12 ini ya kita bisa melihat ya, terdiri dari pemenang yang telah mati dan bangkit. Inilah penekanannya ya kalau kita melihat ya kaum saleh yang telah matang dan telah menang, ya mereka lah yang akan diangkat ya dan langsung ke tahta Allah, ke langit tingkat ketiga dikatakan ya. Ya puji Tuhan saudari, semoga ini memberikan suatu dorongan bagi kita ya hari ini untuk kita juga terus maju di dalam Tuhan ya, menjadi orang yang semakin matang di dalam Tuhan. Ya, amin ya, puji Tuhan saudari. Amin. Baik, saudara-saudari, ini nanti memang di aspek pengangkatan ini ya kita perlu menggali ya ayat-ayat firman Tuhan. Tadi sudah dibantu dijawab ya oleh saudara Debert. Kita akan lanjutkan dulu saja ya saudara-saudari ya. Kita lanjut mereview bersama-sama. Sekarang nomor yang keempat. Ya, nomor yang keempat, jelaskan pengangkatan buah sulung. Ya, dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Ya, tadi kalau sebelumnya adalah anak laki-laki, ya sekarang adalah buah sulung. Nah, ini saudara Hotman akan menjawab untuk kita semua. Dipersilakan. Puji Tuhan, saudara-saudari. Terima kasih saudara Eko. Saya akan coba membantu untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ya. Di sini berkaitan dengan buah sulung. Kita bisa melihat ayat referensinya dari Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 ya. Khususnya di ayat 4b di sana dikatakan berkaitan dengan buah sulung atau buah bungar, ini adalah mereka yang ditebus dari antara manusia sebagai kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Puji Tuhan ya. Berkaitan dengan para pemenang, ya ini anak laki-laki dan buah sulung atau buah bungar, ini adalah para pemenang awal. Ini jumlahnya adalah minoritas. Jadi kalau kita melihat anak laki-laki itu ada di dalam Wahyu pasal 12, dan berkaitan dengan buah sulung ini ada di dalam pasal 14. Jadi kalau anak laki-laki itu mengacu kepada para pemenang yang mati dan dibangkitkan dan tidak mengalami kematian yang kedua. Mereka mati menjadi para pemenang di sepanjang zaman. Dan buah sulung ini adalah mengacu kepada para pemenang yang masih hidup di akhir zaman ini. Dan kita bisa melihat di dalam ayat-ayat dari pasal 14 ayat 1 sampai 5 di sana dikatakan
bahwa jumlahnya itu adalah 144.000 orang. Di sana dikatakan, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang senantiasa esa. Mereka senantiasa bersatu dengan anak domba dan dengan bapaknya. Mereka itu adalah milik anak domba dan milik bapaknya. Kemudian juga di sana dikatakan mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Mereka ini murni sama seperti perawan. Mereka ini mengikuti anak domba itu kemana saja anak domba itu pergi. Mereka ini ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dan di sana dikatakan mulut mereka tidak ada dusta, mereka juga tidak bercela. Puji Tuhan ya. Sekali lagi kita bersyukur bahwa kita dibentangkan ya buat perihal pengangkatan, dan kita semua mengharapkan demikian. Tapi tentu ini adalah tidak instan dan tidak mudah. Kita harus melewati satu proses. Kita perlu menjadi orang Kristen yang matang di dalam hayat. Kita ini bukan saja menjadi tempat Allah itu bertumbuh di dalam kita, tapi kita juga harus menjadi bangunan Allah ya. Jadi kita tidak saja pertumbuhan itu untuk supaya kita matang di dalam hayat dan menghasilkan buah-buahan, tapi justru pertumbuhan matang di dalam hayat ini adalah untuk menghasilkan emas, perak, dan batu permata. Jadi betapa sungguh kita perlu memperhatikan hal ini dengan baik-baik ya. Dan kita bersyukur kita diberitahu bahwa kita memiliki kesempatan yang sama untuk demikian. Menjadi para pemenang awal atau para pemenang duluan ya. Oleh sebab itu Filipi pasal 2 ayat 12 mendorong kita ya supaya kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentarnya. Jadi bukan saja keselamatan yang berdasarkan iman, tapi juga bagaimana kita merampungkan keselamatan itu, yaitu seumur hidup kita melalui Kristus semakin terbentuk di dalam kita. Kepenuhan Kristus semakin real di dalam kita ya. Seperti ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Puji Tuhan ya. Bersyukur buat perihal pengangkatan para pemenang yang duluan ya, yaitu anak laki-laki dan buah sulung atau buah bunga. Amin. Amin. Baik, terima kasih Saudara Hotman ya sudah membantu kita menjawab. Sekarang kita akan melihat pertanyaan yang kelima dan 6 ya, masih di bab yang ke-21. Saudara Rian ya akan menjawab ya, silakan. Amin. Terima kasih Saudara Eko. Kita kembali mengucap syukur ya saudara-saudari bahwa kita hari ini ada di dalam pemulihan Tuhan. Jadi pemulihan Tuhan berbicara begitu lengkap ya, termasuk malam ini di dalam pelatihan kelas kecil ini, pelatihan dekan nasional ini berbicara tentang pengangkatan. Dan kita tahu bahwa kita ada di dalam pemulihan Tuhan. Kita, Saudara Lee mengatakan kalau kita sudah menjadi orang yang hidup di atas muka bumi ini harus menjadi orang Kristen. Kalau sudah menjadi orang Kristen, harus menjadi orang Kristen yang di dalam pemulihan. Nah, kalau kita mau ada di dalam pemulihan, kita harus bertumbuh dan matang dan berfungsi. Sehingga kita punya peluang untuk jadi pemenang. Nah, pertanyaan yang kelima ini menanyakan jelaskan pengangkatan tuaian dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai 16. Dan yang keenam jelaskan pengangkatan pemenang belakangan dalam Wahyu 15 ayat 2 sampai 4. Kita tahu bahwa tadi saudara-saudari sudah menjawab ya di pertanyaan 1 dan 2, pengangkatan itu terutama bukan untuk kenikmatan kita, tapi untuk
kenikmatan Allah, untuk menggenapkan tujuan Allah. Kita mau dipakai menjadi gereja pemenang untuk menggenapkan tujuan Allah dan untuk kenikmatan Allah. Dan kita tahu tadi ada dua aspek pengangkatannya, yaitu pengangkatan pemenang, para pemenang, yaitu terdiri dari anak laki-laki dan buah sulung, tetapi ada pengangkatan mayoritas. Nah, ini yang pertanyaan yang kelima dan enam berbicara tentang yang pengangkatan kaum mayoritas dan yang mati-mati di dalam kesusahan besar, ya. Dan kita tahu bahwa tuaian dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai 16 ini adalah pengangkatan mayoritas orang beriman, di mana kita tahu ada satu perbedaannya. Ketika buah sulung itu pemenang, buah sulung dan anak laki-laki diangkat itu sebelum kesusahan besar dimulai, ya, sebelum terjadi kesusahan besar. Tapi untuk pengangkatan mayoritas kaum beriman yang di dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai 16 ini adalah orang-orang yang kaum beriman mayoritas yang diangkat di sesaat sebelum kesusahan besar berakhir. Nah, ini adalah orang-orang yang dia juga menjadi pemenang, tapi pemenang belakangan, di mana dia menjadi orang yang mengalami kesusahan besar. Nah, jadi dia harus melewati kesusahan besar dulu. Setelah itu di akhir, sebelum kesusahan besar berakhir, dia akan dituai, ya. Kita bisa baca di Wahyu 14 ayat 15 tentang bagaimana ada dituai. Jadi ini mengandung makna berarti kenapa dia tidak diangkat sebelum kesusahan besar? Karena dia belum matang. Jadi dia perlu seperti tanaman itu harus perlu kena matahari untuk mematangkan dia lebih dulu, yaitu matahari itu melambangkan dia dimatangkan untuk menjadi matang itu dengan melewati kesusahan besar. Nah, ini juga kalau kita berada dalam kondisi seperti itu, pasti kita juga tidak mau, ya, mengalami kesusahan besar, ya. Jadi kita mau menghindar dari kesusahan besar yang ditulis di Matius 13, ya, ayat 39b itu. Jadi kesusahan besar itu menjadi satu bagian yang membuat dia matang, itu seperti matahari yang menyinari tanaman itu, ya. Kemudian kita diingatkan kembali, kenapa mereka juga harus melewati kesusahan besar, karena mereka lebih banyak menggunakan waktunya untuk mengasihi yang duniawi, ya, segala hal-hal yang duniawi mereka masih mengasihi. Mereka tidak mau hidup bagi Kristus, mereka tidak mau meninggalkan segala hal-hal yang menyenangkan hayat jiwanya, mereka lebih banyak mengasihi dunia. Maka mereka harus mengalami proses seperti itu. Dan kita tentunya sudah ada di dalam pemulihan Tuhan, tidak mau, ya, mengalami kesusahan besar. Kita mau menjadi anak laki-laki atau buah sulung. Kemudian kita bersyukur bahwa ini adalah suatu peringatan buat kita juga hari ini, bahwa Allah begitu mempunyai suatu hikmat dan belas kasihan kepada kita, dia kasih pilihan-pilihan kepada kita semua. Nah, kalau saya pasti memilih menjadi, paling tidak kalau sudah meninggal, sebelum meninggal itu sudah matang dalam hayat, sudah bertumbuh dalam hayat, sudah matang dan berfungsi seperti 5 gadis yang bijaksana, seperti hamba yang setia. Kalau kita mengalami nanti belum matang, sebelum kesusahan besar itu kita belum matang, ya pasti kita akan masuk dalam kesusahan besar, itu kita dimatangkan di situ. Ini ya artinya kita sudah mendengar poin ini, tapi kalau kita tidak baik-baik bekerja sama dengan Allah di zaman ini, ya Allah akan membawa kita masuk di zaman kesusahan besar. Ini juga suatu perkara yang akan kita biasanya orang menyesal di belakang, nggak pernah menyesal di depan. Kemudian di pengangkatan yang kaum beriman tahap akhir, ya, ini dibicarakan, ditulis dengan jelas di fakta dalam Alkitab di Wahyu 15 ayat 24. Itu mereka yang mengalahkan antikristus dan tandanya, namanya, dan mereka memuji, menyanyikan pujian Musa, ya. Ini adalah orang-orang yang ada di atas lautan kaca ini, di mana
mereka adalah orang yang sudah berani menghadapi di dalam kerusuhan besar itu mereka menghadapi antikristus, tapi mereka kemudian mati martir ya. Tapi mereka sudah menang ya. Mereka menang atas gangguan atau aniaya dari antikristus itu. Jadi pemenang tahap akhir ini mereka juga menjadi pemenang. Mereka menyanyi pujian Musa ya. Kita diingatkan di Mazmur itu ya. Di Mazmur kalau nggak salah Mazmur 103 ayat 7 ya. Di situ Bani Israel itu mereka hanya mengenal pekerjaan Allah, tapi mereka tidak mau mengenal jalan Allah. Jadi Musa mengenal jalan Allah, di mana dia tahu jalan Allah itu adil dan janji-janji Allah itu pasti tepatnya. Nah, tapi pekerjaan Allah itu berkaitan dan penghakiman. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah melihat bahwa Allah begitu berbelas kasih dengan rahmat-Nya kepada kita semua untuk melihat pengangkatan kaum beriman ini ada yang terjadi sebelum kerusuhan besar, ada yang terjadi setelah kerusuhan besar. Nah, kita mau pilih yang mana itu masing-masing kita harus sungguh-sungguh mau bekerja sama di zaman ini dengan Tuhan, atau mau kita didisiplinkan di zaman kerusuhan besar, atau ada yang the third overcomer itu yang akan didisiplinkan di dalam kegelapan dan gerta gigi di dalam 1000 tahun tapi di luar kerajaan ya. Kita tinggal pilih ya. Ibarat orang sekolah ya, mau lulus di zaman ini atau mau lulus di zaman kerusuhan besar atau mau lulus nanti di zaman kegelapan dan gerta gigi di dalam Matius 25 ayat 30 itu di dalam luar kerajaan, setelah di dalam kerajaan di mana ada masa kerajaan 1000 tahun tapi dia ada di luar kerajaan. Nah, ini tinggal kita punya melihat visi ini, kita diingatkan untuk baik-baik menempuh kehidupan gereja yang tepat, menjadi orang Kristen yang bertumbuh dalam hayat, matang dalam hayat, dan juga berfungsi bagi Tuhan. Nah, puji Tuhan, ini yang bisa saya jawab tentang pengangkatan tuayan dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai 16, juga pengangkatan pemenang belakangan dalam Wahyu 15 ayat 2 sampai 4. Ini berbeda dengan pengangkatan anak laki-laki dan buah sulung tadi ya. Puji Tuhan, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Saudara Eko. Terima kasih Saudara Eko. Ya, terima kasih tim Hall 22 membantu kita mereview lagi ya saudara-saudari ya, mengenai pengangkatan kaum beriman. Nah, saya pernah membagikan di grup ya seperti ini. Ini adalah bagan sebenarnya yang ada di bagian belakang ya Alkitab versi Pemulihan. Jadi kalau di versi Pemulihan itu di bagian belakang itu ada bagan ya. Nah, ini dibuatkan file sederhananya. Memang tadi kalau kita melihat pengangkatan ini ada beberapa aspek ya. Yang pertama ini kalau dia sudah mati tapi dia adalah matang dalam hayat ya, maksudnya ketika Tuhan datang ya posisinya sudah meninggal ya, maka dia akan berbagian di dalam anak laki-laki ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah di bagian sini saja ya. Sebentar saya sebentar ya. Oke, nah, di bagian sini ya, orang kudus angkatan terdahulu ya yang martir dan menang ya, itu adalah tadi bagian daripada anak laki-laki ya. Ini adalah sebelum kesusahan besar ya. Ini adalah kesusahan besarnya kan ada di sini nih. Nah, ini terjadi adalah sebelum kesusahan besar ya. Atau buah sulung ya, yaitu orang-orang yang masih hidup pada saat Tuhan datang, dia masih hidup ya, dia masih hidup dan dituai. Nah, di sini ya, dituai
pada masa sebelum kesusahan besar. Nah, saudara-saudari, baik kita mati ataupun hidup ya, tentu saja kita berharap ketika Tuhan datang, kita masih hidup, kita berharap bahwa kita boleh berbagian ya menjadi buah sulung. Nah, untuk menjadi buah sulung tentu saja ya kita perlu mengejar pertumbuhan hayat di hari ini, di zaman ini. Melalui kita menuntut firman kebenaran, ya seperti pada malam ini ya kita ada penuntutan bersama-sama, artinya kita rindu, kita terkonstitusi oleh firman kebenaran. Nah, kebenaran ini juga menjadi pengalaman hayat ya, dan juga kita melayani di dalam penghidupan gereja. Ya, kita berharap tidak perlu sampai melewati masa kesusahan besar ya. Karena ada juga di aspek di akhir masa kesusahan besar, ya itu adalah mayoritas kaum beriman yang akan diangkat bertemu dengan Tuhan di angkasa, yaitu yang di dalam Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 16. Tadi Saudara Rian sudah menjelaskan, saya tidak perlu mengulangi berpanjang lebar lagi, karena kita masih ada satu bab lagi ya. Kita akan masuk dulu ya ke bab 22 ya. Bab 22 ini adalah tentang Yerusalem baru ya. Nah, untuk bab Yerusalem baru ini ada dari hall 7 ya yang akan menjawab. Beberapa yang akan menjawab di sini adalah Saudara Free. Ya, Saudara Free itu silahkan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini, Yerusalem baru melambangkan jumlah total hasil pekerjaan ciptaan baru Allah di beberapa zaman apa saja ya. Silakan dulu Saudara Free untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi Yerusalem baru ini adalah totalitas susunan dari kaum beriman dari seluruh zaman ya, yaitu pertama adalah di zaman nenek moyang, kemudian juga di dalam zaman hukum Taurat, juga di zaman kasih karunia, yaitu zaman gereja atau yang kita sekarang berada saat ini, dan juga zaman kerajaan atau zaman keadil benaran. Nah, untuk 3 zaman yang pertama yang disebut, yaitu kita bisa lihat di dalam Wahyu 12 ayat 1. Nah, dikatakan bahwa kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, di ayat ini juga seprinsip dengan mimpi dari Yusuf ya, di mana dituliskan di dalam Kejadian 3 ayat 37 ayat 9 ya, bahwa Yusuf itu juga di dalam mimpinya ada matahari, bulan, juga 11 bintang ya, yang melambangkan ayah, ibu, dan 11 saudaranya, juga ditambah dengan dirinya sendiri. Ini adalah ya merupakan lambang dari segenap umat Allah di bumi. Dan di Wahyu 12 ayat 1 ini juga memiliki satu prinsip yang sama, bahwa perempuan universal ini juga adalah susunan dari matahari, bulan, juga ke-12 bintang yang ada di atas kepala. Ini melambangkan bahwa matahari ini adalah umat Allah dalam perjanjian baru, yaitu di zaman kasih karunia, yaitu gereja hari ini, kita. Nah, kenapa dikatakan sebagai matahari? Ya, karena sebelum kedatangan Tuhan, itu adalah satu zaman yang gelap malam atau zaman di bulan. Nah, itu merupakan zaman dari hukum Taurat. Nah, dan kemudian yang 12 bintang ini adalah zaman nenek moyang. Nah, jadi di atas zaman nenek moyang, ya hukum Taurat, juga gereja, ya ini adalah ya disusun untuk menjadi perempuan universal ini. Nah, di sini juga dikatakan bahwa zaman nenek moyang yang dilambangkan sebagai 12 bintang ini adalah untuk membangun Yerusalem baru sebagai ekspresi Allah.
Kemudian di zaman hukum Taurat, ya, yang dilambangkan oleh bulan di bawah kaki perempuan universal di dalam Wahyu 12 ini sebagai ekspresi Allah dalam langit baru dan bumi yang baru. Dan di zaman kasih karunia juga ini adalah sebagai ekspresi Allah yang penuh dan sempurna dalam kekekalan. Nah, jadi melalui di Wahyu 12 ayat 1 ini kiranya kita juga boleh sadar ya saudari bahwa hari ini di dalam Yerusalem baru perlu adanya satu perbauran ya saudarinya. Kita disusunkan, dibaurkan menjadi satu perempuan universal bagi kedambaan hati Allah. Dan tentunya di sini juga ada satu point out yang perlu kita benar-benar terkesan bahwa hari ini kita umat Allah ini adalah benda-benda penerang, pembawa-pembawa terang yang memancarkan Kristus sebagai terang itu. Dan di dalam zaman kerajaan, ya ini ada tambahan lagi ya, bahwa di dalam kerajaan ini juga, ya tadi juga sudah disinggung ya mengenai apa orang-orang yang tidak matang, yang ya gimana pun ya nanti juga akan dimatangkan oleh Allah supaya mereka juga berbagian di dalam Yerusalem baru. Nah, ini di zaman kerajaan atau zaman keadilbenaran, Allah akan menggarap kaum beriman yang hayatnya tidak matang, mencapai kematangan hayat, dan dia akan menggarap orang Israel yang bertobat untuk menjadi penyusunan ras baru, ciptaan baru Allah. Orang-orang ras baru ini akan menjadi penyusun Yerusalem baru dalam langit bumi dan bumi baru. Amin. Puji Tuhan, saudari. Kiranya melalui apa yang kita nikmati malam hari ini, kita juga boleh menjadi orang-orang yang memiliki satu pengharapan yang mulia. Nasib kita adalah jadi benda-benda penerang, pembawa terang yang memancarkan Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Pri membantu menjawab pertanyaan yang pertama ya, Saudara Sari ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dulu. Ya, pertanyaan berikutnya ini ada Saudara Herman ya, Saudara Herman. Jelaskan mengapa Yerusalem baru bukan kota fisik namun suatu susunan organiknya. Nah, silakan kita juga boleh membuka ayat-ayat firman Tuhan sebagai penguat ya daripada apa yang kita sampaikan. Silakan. Amin. Pertama kita lihat ya saudara-saudari bahwa Wahyu, kitab Wahyu ini adalah sebagaimana disebut dalam Wahyu 1 pasal 1 ayat 1a, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Jadi ini adalah Tuhan menunjukkan pada kita ya, menunjukkan kita melalui tanda-tanda. Ada berbagai tanda-tanda yang diberikan Tuhan melalui kitab Wahyu ini. Antara lain ada singa Yehuda, ada anak domba, dan juga Yerusalem baru ini. Secara khusus Yerusalem baru ini saya coba melihat di Wahyu pasal 21 ayat 2 ya, yang berbunyi, aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi tanda apa? Tanda pengantin perempuan. Di sini adalah pengantin perempuan. Tanda-tanda ini baik singa Yehuda, anak domba, dan sebagainya tidak menunjukkan pada suatu pengertian harfiah ya. Anak domba tentu bukan dengan kaki 4, singa Yehuda bukan binatang yang galak ya, yang puas di hutan. Demikian juga Yerusalem baru ini adalah bukan kota sebagaimana orang menganggap, banyak orang-orang di kekristenan menganggap ini adalah kota fisik. Tetapi di sini dijelaskan baru pada ayat yang barusan saya kutip bahwa ini adalah pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Jadi kita bisa nyatakan di sini bahwa Yerusalem baru sebagai pengantin perempuan ini menunjukkan bahwa bukan kota fisik, tetapi melainkan suatu persona korporat yang merupakan satu susunan organik. Nah, susunan organik ini yang dinyatakan dengan Yerusalem baru itu terdiri dari dua pihak, yaitu pihak ilahi dan pihak insani. Pihak ilahinya adalah hayat Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung. Sedangkan insani, pihak insaninya ini adalah umat pilihan tripartit dari generasi ke generasi dalam dispensasi Allah yang telah dilahirkan kembali, ditransformasi, dimuliakan untuk menjadi satu dengan Allah Tritunggal, di mana pihak Allah Tritunggal ini akan berbaur dengan pihak insani, yaitu yang tadi saya sudah sebut, dan kemudian di masa Allah yang telah menjadi satu dengan Allah Tritunggal ini kemudian akan menjadi pasangan, ya, pasangan daripada yang ilahi dengan yang insani, juga menjadi tempat tinggal saling huni antara pihak insani dan pihak ilahi. Dan selain itu juga menjadi ekspresi dalam kekekalan yang akan datang. Tiga hal ini yang yang menjadi hal yang ditunjukkan oleh Yerusalem baru. Dari saya demikian, Saudara Eko. Ya, baik. Ini karena waktunya tinggal 8 menit ya, jadi untuk 2 soal terakhir kita bisa menjawab dengan ringkas, mempoint out ayat yang mendukung ya. Saudara Tommy akan menjawab nomor 3. Nomor 3 Saudara Agus ya, lalu nomor 4 Saudara Tommy. Nomor 3, mengapa Yerusalem baru menjadi tempat saling huni dari Allah yang menebus dan umat tebusannya. Lalu yang nomor 4, jelaskan secara ringkas Yerusalem baru adalah perampungan roman ilahi dari pasangan universal. Baik, 2 nomor terakhir dipersilakan Saudara Agus dan Saudara Tommy. Amin. Terima kasih Saudara Eko. Selamat malam saudara-saudari. Untuk soal yang nomor 3, saya mencoba menjawab mengapa Yerusalem baru menjadi tempat saling huni ya dari Allah yang menebus dan umat tebusannya. Kita membuka di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang kedua dan ketiga. Di sana dikatakan, aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu di ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini poin yang pertama, saudara-saudari. Lalu di ayat yang di poin keduanya ada di Wahyu pasal 21 ayat 22. Di sana kita melihat, aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Saudara-saudari, kalau kita melihat dari 3 ayat yang kita baca di Wahyu pasal 21, ayat 2 dan 3 dan juga ayat 22, kita melihat ada 2 hal ya saudara-saudari, yaitu
Yerusalem baru memiliki dua sifat, yaitu keinsanian dan juga keilahian. Keinsanian ini digambarkan di dalam apa? Di dalam kemah, saudara-saudari. Kemah ialah tempat ya, tempat tinggal Allah di antara manusia. Ini sebagaimana di dalam kitab Perjanjian Lama ya, Musa mendirikan satu kemah dan di situ Allah diam ya, kemah kudus. Lalu di bagian keduanya Yerusalem baru juga menjadi tempat kediaman bagi manusia karena Yerusalem baru ini tersusun dengan keinsanian. Nah, saudara-saudari, menurut keilahian, Yerusalem baru adalah bait Allah, di mana bait Allah adalah sebagai tempat kediaman umat pilihan tebusannya. Ya, saudara-saudari, di dalam kemah ada umat tebusan Allah, dan di dalam bait ialah Allah yang menebus. Ya, kemah terutama dibangun dengan sifat insani, umat tebusan Allah yang untuk menjadi tempat tinggal Allah. Sedangkan bait terutama dibangun dengan sifat ilahi yang menjadi tempat tinggal umat Allah. Nah, saudara-saudari, dari dua hal ini kita melihat bahwa di dalam Yerusalem baru ada perbauran antara Allah dengan umat tebusannya, dan perbauran ini ialah tempat saling huni. Nah, saudara-saudari, melalui Allah Tritunggal yang telah melalui proses dengan umat tebusannya, akan menjadi satu perbauran yang yaitu kesatuan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, kota kudus ya di dalam ayat yang kedua ya, saudara-saudari, kota kudus adalah bait Allah sebab kota ini ilahi ya, kotanya kudus ilahi ya, saudara-saudari. Menurut keilahian kota ini adalah bait Allah. Nah, kota ini menjadi tempat tinggalnya setiap kita orang-orang yang percaya. Dan penghuninya adalah Allah ya, saudara-saudari, dibangun oleh manusia ya, saudara-saudari, oleh manusia yang sudah menang ya, saudara-saudari, ya menjadi tempat kediaman Allah, dan di dalamnya ada Allah yang tinggal, sehingga tadi dikatakan di ayat 22 tidak ada lagi bait suci karena di Allah lah bait sucinya, dan umat demikian juga anak dombanya ya, saudara-saudari, di situ kita tinggal bersama. Puji nama Tuhan, saudara-saudari, Yerusalem baru adalah kemah yang juga adalah bait di mana Allah dan manusia saling huni. Baik, karena waktu ini, jadi untuk yang pertanyaan terakhir kita simpan dulu ya, karena ini juga jawabannya perlu penguraian yang cukup panjang. Yang terakhir ini ya, Yerusalem baru adalah perampungan roman ilahi dan pasangan universal. Jadi kita simpan untuk pertemuan berikutnya. Ya, saudara-saudari, kita masih akan ada sekali lagi untuk kelas PDN kelas kecil ya, yaitu tanggal 27 Desember. Nah, saudara-saudari, berita demi berita yang telah kita lewati bersama-sama, saudara-saudari, tetap kita perlu membaca kembali dan merenungkan bagaimana berita demi berita ini teraplikasikan ya di dalam kehidupan secara pribadi maupun korporat ya, di dalam hidup gereja. Nah, memang saudara-saudari, ini baru bisa lebih limpah ya kalau kita ini membawa ya berita demi berita ini di dalam aspek pengalaman pelayanan kita. Nah, di dalam jurnal Evata Kokin itu ada 2 poin ya, yaitu adalah penggembalaan dan penginjilan. Nah, di dalam evaluasi setiap bulan itu selalu yang paling sedikit ya. Kita ada membaca Alkitab ya, cukup banyak. Kita ada penyegaran pagi cukup banyak ya. Kita ada membaca buku ministry, itu juga cukup banyak. Tapi di aspek penginjilan dan penggembalaan
kita perlu terus berlatih untuk meningkatkannya, ya. Nah, di jurnal Evata Kokin itu akan keluar setiap hari Jumat dan Sabtu. Nah, saudara-saudari kalau misalnya menggembalakannya hari Senin, tidak apa-apa, nanti diinputnya waktu hari Sabtu, ya. Karena memang sistem itu menetapkan seminggu sekali, jadi kita memilih satu hari, ya kita anggap di akhir pekan. Nah, di situ kita bisa menggembalakan ataupun kunjungan ya untuk memberitakan Injil. Jadi tetap kita berlatih, barulah nanti kita akan merasakan firman kebenaran yang kita pelajari ini menjadi suplai kita, ya, betul-betul real, ya. Seperti tadi kita bicara mengenai pemenang, bagaimana kita dengan rajin ya melayani di zaman ini, itu adalah karena kita mengharapkan ya ketika Tuhan datang ya kita berbagian ya menjadi buah sulung. Kalau kita masih hidup ya kita berharapnya demikian, kan? Atau anak laki-laki kalau kita sudah meninggal, Tuhan datang tapi kita meninggal dalam keadaan kita matang dalam hayat, kita percaya kita akan dibangkitkan dan kita berbagian menjadi anak laki-laki itu. Tapi kalaupun ya kita masih hidup, ya kita berharap kita hidup dalam keadaan yang juga matang dalam hayat. Jangan kita hidup belum matang, maka ya kita akan didisiplin ya di dalam kesusahan besar atau bahkan di dalam kerajaan 1000 tahun bagian luar ya daripada kerajaan 1000 tahun di kegelapan yang paling gelap. Jadi itu bisa kita apresiasi saat kita bersama-sama melayani ya. Melayani adalah kita bisa melalui berkontak melalui telepon ya, mengajak kaum saleh bermitra dalam penyegaran pagi. Nah, memang terbaik adalah kita mengunjungi ya, kita datang ke rumahnya, kita mengasuh ya, memperhatikan kondisinya, kita merawat ya, kita menyuplai firman ya, mendoakan, maka berita demi berita itu akan menjadi real ya saudara ya. Saya pikir demikian ya, masih ada satu PR-nya, jadi saudara Tommy tetap nanti PR-nya untuk 2 minggu lagi ya. Jadi kita akan tutup di dalam doa pertemuan pada malam hari ini. Saya akan pimpin doa ya saudara ya, kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur padamu, kami hari ini hidup di dalam gereja, melayani di dalam gereja, ada satu pengharapan terangkat berjumpa dengan Tuhan di dalam parosiamu ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap berita demi berita yang sudah kami nikmati menjadi satu pengalaman hayat di dalam kehidupan pelayanan kami. Bahwa kami lebih maju lagi, lebih berjerih lelah lagi di dalam melayani di dalam gereja, menggembalakan kaum saleh, maupun memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, mulia bagi namamu. Amin. Baik, sampai jumpa 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Berkati saudari. Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan.